berdarah. Dan bahkan sahabat baiknya pun takut dan menghindari dia. Menghadapi pertanyaan Minie, sahabatnya akhirnya terbata-bata mengakui. Dia melihat 4 bayangan hitam selalu mengikuti Minie dari belakang. Minie mendengar dan dengan ketakutan berbalik. Namun, di belakangnya tidak ada apa-apa. Kejadian aneh terus terjadi setelah itu. Saat dia pergi ke toilet, tiba-tiba muncul kaki berdarah di lantai. Dia pikir dia melihat sesuatu yang salah. Namun, dari belakang terus terdengar suara aneh. Ketika dia berbalik lagi, tiba-tiba muncul 4 teman sekelas yang sudah meninggal di cermin. Dan saat malam tiba, TV akan secara otomatis memutar musik Mozart. Terlihat aneh dan menakutkan. Kemudian, TV akan secara otomatis beralih saluran. Berita sedang melaporkan kecelakaan itu. Orang tua korban bersumpah akan membunuhnya sendiri. Setiap hari Minie diliputi oleh ketakutan. Untungnya, putusan akhir pengadilan telah dikeluarkan. Minie hanya bertanggung jawab atas kesalahan kecil. Hanya perlu membayar 300.000 baht kepada setiap keluarga korban. Dan menyelesaikan 300 jam layanan masyarakat sudah cukup. 4 nyawa hanya dihargai 1,2 juta baht. Hasil seperti itu sungguh tidak dapat diterima. Duduk di dalam mobil pulang, Minie tiba-tiba kehilangan kendali dan berteriak bukan salahku. Kemudian, sopir juga berteriak rem rusak. Kali ini, rem benar-benar rusak. Mobil yang tak terkendali menabrak tepi jalan. Namun Minie beruntung lolos dari bencana. Saat dia bangun dari pingsannya, menemukan dirinya berada di dalam bus sekolah saat kecelakaan terjadi. Di tengah hujan deras, akhirnya dia melihat dengan jelas Nanwo yang memegang payung dan berlumuran darah. Siapa yang ingin melihat Minie menerima hukuman, angkat tangan. Nono membaca dengan keras hukuman dari pengguna internet terhadapnya. Peringkat keempat adalah mematahkan kaki Minie. Tiba-tiba muncul 2 pria asing. Tanpa berkata-kata, mereka langsung memukul kaki Minie dengan keras. Palu demi palu. Dalam jeritan mengerikan, kaki Minie dipatahkan tanpa ampun. Peringkat ketiga adalah memukul habis gigi Minie. Dengan cepat, tamparan bertubi-tubi menghantam wajahnya. Namun giginya tetap utuh. Dengan peringatan baik dari Nono, 2 pria mengayunkan tinjunya. Kali ini giginya berhasil lepas. Selanjutnya, peringkat kedua adalah memotong tangan Minie dengan gergaji. Kali ini yang muncul adalah orang tua korban. Minie memohon dengan putus asa. Bukan salahku, remnya rusak. Namun tangannya tetap dipotong dengan kejam. Dengan teriakan tajam, Minie tiba-tiba terbangun di tempat tidurnya sendiri. Ternyata semua ini hanyalah mimpi. Padahal itu adalah kecelakaan. Mengapa roh itu tidak mau membiarkannya pergi? Hanya Minie yang tahu yang terbaik. Kecelakaan itu sebenarnya bukan karena rem rusak. Malam yang gelap gulita itu, sedang turun hujan deras. Minie sambil mengemudi sambil minum alkohol. Sambil juga melakukan panggilan video. Mengendarai mobil mewah dengan anggun di tengah hujan. Namun tidak lama kemudian kecelakaan terjadi. Saat dia terbangun dengan ketakutan, menemukan bahwa dia telah menabrak bus sekolahnya sendiri. Di dalam mobil terbaring 3 mayat berserakan. Hanya siswa pindahan Nana yang masih bernapas sedikit. Namun Minie memilih untuk tidak menyelamatkan mereka. Malah menelepon ayah kaya untuk meminta bantuan. Menyebabkan 4 teman sekelas meninggal dunia. Setelah kejadian itu, keluarga Minie segera bereaksi. Pertama-tama, dia menyogok polisi untuk membersihkan botol minuman lebih awal. Kemudian, dia menyogok pengacara untuk menyiapkan kesaksian yang relevan. Harus yakin bahwa rem mobil